Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar sahabat? Senang sekali rasanya bisa kembali lagi hadir menemani Anda dalam kisah misteri yang bakal gue bagiin. Sahabat, bicara tentang yang namanya rumah makan. Pastinya lo sering banget makan di rumah makan. Tapi tahu gak sih, ada beberapa rumah makan yang suka pakai jimat atau jin penglaris. Tapi kira-kira seperti apa ciri-cirinya ya? Nah, sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel gue ini dan bisa memberikan manfaat untuk lo semua. Jangan lo skip videonya karena mereka harus tahu apa yang mereka belum tahu. Check it out. Kita masuk video yang pertama guys. Nah, satu ini pasti pernah ngalamin kan? Lo udah datang ke tempat makan itu dan lo makan di situ rasanya enak banget. Tapi ketika lo bawa pulang, makanannya berubah total, alias tidak enak, bahkan hambar, bahkan basi guys. Nah, ini disebabkan oleh kekuatan magis yang ada di restoran tersebut guys. Biasanya orang yang memiliki ciri-ciri ini sudah bersekutu dengan jin penglaris dengan menggunakan metode air liur atau juga seperti air rendaman kaki jin tersebut. Nah, kalau lu sudah merasakan ciri-ciri seperti ini, jangan pernah lo lepas dari zikir, dan penangkalnya adalah lo ambil segelas air putih, lo masukkan garam ke air putih tersebut, lo bacakan bismillah dengan niat untuk menjauhkan diri lo dari hasutan dan godaan setan yang tertutup. Insya Allah dengan lo melakukan ini, aura negatif dalam tubuh lo setelah lo makan tempat itu bisa keluar dengan sendirinya. Dan pastinya lo harus lebih teliti lagi dalam memakannya. Lo akan datangin guys. Ciri-ciri yang kedua adalah berubah saat lo membaca doa. Berubah apanya? Ya rasanya lah. Nah, ketika lo mengalami hal ini, sudah dipastikan bahwa makanan tersebut sudah terkontaminasi dengan jin penglaris. Biasanya orang yang sering lupa berdoa itu akan menyantap makanannya dengan lahap guys, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang berarti ketika kita melupakan doa dalam setiap makan kita, ketahuilah kita sedang berbarengan dengan syaitan. Nah, ketika lu merasakan hal ini guys, berarti lu sudah dirasuki oleh jin penglaris tersebut. Dan ketika lu menyadarinya, cepat-cepat lo beristighfar dan lo berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lu terhindar dari godaan setan yang tertutup. Tapi gimana kalau seandainya lu udah terlanjur? Ya, seperti gue bilang tadi, berbanyak berdoa, tinggalkan tempat itu dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta perlindungan dari hal-hal yang akan menyakiti lu guys. Kita masuk video yang ketiga guys. Nah, biasanya kalau orang bersekutu dengan jin atau juga jin penglaris, pasti akan ada salah satu ruangan di mana ruangan itu tidak boleh ada yang masuk kecuali pemilik warung guys. Itu bisa menandakan bahwa tempat itu adalah tempat jin penglaris berada. Biasanya orang tersebut sebelum membuka dagangan atau sebelum memegang masakan yang akan dipegang, dia akan berbicara, berkonsultasi dengan jin tersebut. Nah, kalau lu melihat salah satu ruangan itu dan lu bisa mengartikan bahwa dia menggunakan jin penglaris, apalagi sudah dikuatkan dengan dua faktor di atas, cepet-cepet lu keluar guys, karena bisa jadi lu telah memakan daripada hal yang dilakukan jin penglaris tersebut. Kalau gue pribadi nih ya, mending gua cari makanan tempat rame atau pinggir jalan dan terlihat masakannya ada dan juga tidak ada kecurigaan yang ada ditanamin di hati gua. Kalau gua udah merasa gak serak sama tempat itu, pengen gua cabut. Karena apa? Buat apa gua makan tapi kalau gua gak nyaman, ya gak sih? Kita masuk video yang keempat guys. Nah, biasanya lu pernah lihat kan seseorang yang mempunyai restoran tersebut menjaga kasirnya. Ini salah satu ciri di mana restoran tersebut memakai jin penglaris guys. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika
seseorang yang memiliki restoran itu menjaga kasir, otomatis uang yang ada di dalam kasir tersebut sudah dijaga oleh jin penglaris guys, seperti syarat yang diberikan si dukun. Tapi kalau ini menurut gua 50-50 sih guys ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mungkin dia mempunyai kepercayaan sendiri dengan dirinya dan tidak percaya sama orang lain yang memegang uangnya. Maklum guys, uang itu panas. Tapi buat jaga-jaga aja sih guys, ketika lo melihat seperti hal ini, jangan lupa lo selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari hal-hal yang gak diinginin guys. Kita masuk ciri-ciri video yang kelima nih guys. Nah, biasanya kalau orang memakai jin penglaris itu, makanan gak boleh dibungkus alias gak boleh bawa take away guys. Pernah kan lu makan di restoran tapi restoran itu bilang dengan alasan makan di sini sepuasnya, gak boleh dibawa pulang. Nah, ini bisa salah satu menjadi ciri-ciri warung tersebut memakai jin penglaris. Nah, ketika lu memaksakannya untuk membungkus makanan, bisa jadi makanan yang lo bawa pulang itu akan berubah jadi belatung dan juga mungkin cacing guys, atau juga rasanya basi yang seperti kita bahas tadi di video awal. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih, mungkin itu menjadi sebuah salah satu promosi yang dilakukan restoran. Tapi menurut gua kalau untuk jaga-jaga aja, ya lo boleh bisa mengantisipasinya sih guys, dan lo boleh curiga dikit lah ya, namanya untuk keselamatan diri lo dan keselamatan keluarga lo dan keselamatan orang-orang yang bakal makan di situ guys. Tapi menurut lo responnya kayak gimana? Coba dong komen. Kita masuk video yang ke-6 guys. Nah, biasanya ciri-ciri ini sering dilakukan oleh pengguna jasa jin penglaris guys. Biasanya pernah gak sih lo ngalamin lu naik motor tapi lu dialihin bukan ke pintu utama? Ketika ini terjadi, bisa jadi ini salah satu ritual yang harus dilakukan oleh si pemilik warung guys. Biasanya kalau orang yang bermobil itu dilakukannya di depan, dan kalau orang yang bermotor itu ditaruhnya di belakang. Dan kenapa bisa kayak gitu? Ini dikutip daripada mitos-mitos yang beredar guys. Biasanya itu sebagai pemancing daripada uang yang masuk ke dalam kantong si penjual guys. Apabila yang masuk itu kawasan atau juga orang-orang elit terlebih dahulu, bisa jadi itu membawa hoki yang lebih besar daripada orang-orang yang menggunakan sepeda motor. Tapi lu nggak bisa suzon juga nih guys. Atau mungkin memang lahan parkir untuk motornya ada di belakang, atau juga memang khusus mobil di depan. Tapi kalau menurut gua sih sekedar waspada aja nggak apa-apa sih guys. Menurut lo gimana? Masuk akal gak sih? Kita masuk video yang ke-7 guys. Nah, kalau kayak ini kayaknya 50-50 sih guys ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Biasanya orang yang memakai jasa jin penglaris itu pengunjungnya dari luar daerah loh. Percaya gak sih? Atau mungkin lo pernah gak mengalami salah satu bisikan lo harus ke tempat makanan yang itu, padahal itu jauh banget dari rumah lo. Nah, ketika itu terjadi, bisa jadi lo sudah terbisiki oleh makhluk gaib yang ada di sana untuk datang menemui restoran tersebut. Tapi menurut gua sih ya, yang namanya orang melakukan penjualan itu bisa dari mana aja guys. Apalagi zaman sekarang teknologi modern, media sosial Instagram itu bisa menjadikan daya pacu untuk menjual. Facebook, TikTok, ikan YouTube. Tapi kalau menurut mitos yang beredar, ketika seseorang yang kebanyakan datangnya dari luar daerah yang bukan orang asli dekat restoran tersebut, bisa dipastikan orang tersebut memakai jasa jin penglaris. Tapi kembali lagi kepercayaan masing-masing sih guys. Kalau menurut gue pribadi itu masih 50-50, karena terkadang orang gila loh guys, bisa mau melakukan apapun untuk membeli makanan meskipun makanan itu terlihat aneh. Bener gak sih? Dan kita masuk video yang terakhir alias ciri-ciri yang ke-8 guys. Biasanya kalau orang yang bersekutu dengan jin itu memiliki restoran yang jorok, bau, kumal,
dan becek. Nah, ketika lu merasa nyaman dengan restoran ini, lu harus berhati-hati guys. Bisa jadi lu telah terhipnotis oleh jin penglaris yang ada di situ. Biasanya kalau menurut gue pribadi ya, orang itu gila guys, gak wajar. Restoran jorok, udah gitu makanannya biasa aja, tapi dia selalu nikmat makan di situ. Ini bisa dipastikan guys, yang namanya seseorang yang ingin berusaha atau seseorang yang buka makanannya harus menjaga kebersihan dan kehigienisannya. Kalau tempatnya jorok, bagaimana makanannya bisa higienis? Tapi ketika lo menemukan tempat seperti itu guys, kalau gue saranin mendingan lo cari tempat makan yang lain yang lebih higienis dan bersih, dan tentunya terjamin. Karena apa? Bisa jadi guys, seperti yang diriwayatkan dalam salah satu hadis, sesungguhnya setan itu bekerja dengan kotorannya. Artinya di dalam riwayat tersebut, setan itu suka tempat yang kotor, kumuh, dan bau guys. Kalau lu nyaman makan di tempat itu, lu harus hati-hati. Bisa jadi lu telah terhipnotis oleh makhluk jin penglaris tersebut. Serem juga ya. Itu dia guys, 8 ciri-ciri warung yang memakai jin penglaris. Kalau lu mengalami salah satu hal tersebut, lu harus berhati-hati. Dan lu harus berhati-hati dengan diri lo, harus lebih dekat lagi kepada Allah, dan harus lebih pintar lagi dalam memilih tempat makanan. Karena ingat guys, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jangan melihat dari enaknya aja makanannya, tapi dari tempat bersihnya, dari bagaimana dia memperlakukan lo, dari mana tempatnya, dan tentunya bagaimana cek kadar rasa dengan lo berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin next time kita bakal bahas apa lagi ya. Tunggu kejutan dari gua. Akhirul kalam, gua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.